Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngoding, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Ketemu lagi nih di rangkaian video seri belajar bareng web dengan Bootstrap, Admin LTE, dan CodeIgniter. Selamat join di Nandi Susila Channel. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bareng lagi nih gimana sih cara pakai Bootstrap Admin LTE ya di CodeIgniter. Sebelumnya, pada part-part sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di Admin LTE ya. Sekarang kita akan combine atau integrasikan Admin LTE Bootstrap ini ke CodeIgniter. Oke, pertama-tama kita akan cek dulu ya terlebih dahulu. Kita mulai dari htdocs dulu ya. Di sum kita cek folder admin LTE ya, kemudian kita running ya di sini ya, localhost admin LTE, kemudian pastikan sobat ngoding ya service dari Apache dan MySQL sudah running ya untuk running di lokal kita ya, localhost admin LTE. Nah, untuk saran saja ya, nanti folder admin LTE ini jangan dihapus ya, jangan dihapus untuk pembelajaran, karena nanti kita akan kopikan ke dalam foldernya di CodeIgniter ya, untuk dipasang di CodeIgniter. Jadi folder admin LTE ini sebagai backup aja, sewaktu-waktu nih nanti kita butuh nih sobat ngoding ya buat menambahkan fitur yang ditambah ke dalam project CodeIgniter atau project web kita ya. Nah, tetap ada masternya di sini. Jadi ini jangan pernah dihapus ya, sebagai backup kita aja. Kemudian kita akan coba, ini admin LTE, kita akan coba sekarang pasang CodeIgniter-nya di web server atau di SAM ya, gimana caranya. Di part 3 kemarin saya sudah coba pandu ya untuk arahkan gimana cara download CodeIgniter ya di webnya langsung ya. Nah, sebagai contoh nih saya sudah download dan saya sudah taruh nih di SAM kemudian htdocs. Nah, folder yang bentuknya compress zip seperti ini kita running ya, kita ekstrak dulu ya, bukan running. Kita ekstrak. Nah, di tempat yang sama di htdocs juga. Kemudian saya beri nama nih, saya beri nama untuk pembelajaran ya, namanya adalah si rename ya, di rename ya, namanya adalah webc ya, atau web CodeIgniter ya, bebas sih, nggak harus sama ya, webc ya. Kemudian di webc ini kita coba running sekarang di di browser ya. Hasilnya gimana? Kalau admin LTE kan hasilnya gini nih ya. Gimana coba yang CodeIgniter yang baru kita download kemudian kita running. Nah, hasilnya kayak gini nih sobat ngoding ya. Welcome to CodeIgniter. Welcome to CodeIgniter. Tampilan CodeIgniter yang masih kosong atau belum kita apa-apain nih ya. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, kita lihat di folder webc ya. Kita hapus satu folder yang yang hanya sebatas pedoman aja nih, namanya user guide. Ini sobat ngoding bisa hapus ya. Jadi kita pakai yang application sama sistem nanti ya di folder yang digunakan di CI ya. Kemudian bagaimana kita cara mengkombinasikan atau mengintegrasikan admin LTE yang tadi ke dalam C ya, memasukkan admin LTE ke C ya, atau ke CodeIgniter ya. Tentu saja nanti teman atau sobat ngoding ya membuat folder baru dulu ya. Ya, saya untuk pembelajaran kali ini saya arahkan sobat ngoding membuat folder baru dulu di dalam project utama nih webc ya. Kita buat folder, klik kanan new folder ya. Kemudian ini saya kasih nama assets ya, assets. Ini assets gini ya, assets. Nanti assets ini untuk tempat penyimpanan gambar ya, kemudian tempat penyimpanan foto-foto atau tempat penyimpanan termasuk yang pengaturan file-file CSS di admin LTE. Ya, ini assets kita sudah buat, ini masih kosong ya. Kemudian kita balik lagi ke admin LTE ya. Nah, folder admin LTE kita copy
ya. Kita copy, nah, di copy. Kemudian taruhnya di mana nih? Taruhnya salinnya di sini di dalam assets ya. Ini di dalam assets kita salin. Ya, seperti ini. Nah, kita salin ya. Oke, selesai. Setelah kita salin, kita rename aja ya. Kita singkat deh. Saya singkat supaya lebih mudah ya. Admin LTE ini saya singkat menjadi LTE aja ya, LTE ya, LTE, foldernya LTE namanya. Kemudian kita buka LTE. Nah, ini adalah folder-folder yang ada di admin LTE yang udah kita jabarkan di part 1 sampai 3. Nah, untuk docs ya, kita hapus saja. Ini untuk dokumentasi aja. Ya, kita hapus nih folder docs. Nah, ya. Jadi tersisa beberapa folder utama aja, ya. Kemudian sekarang kita coba running lagi yang localhost webc tadi ya, kita refresh apakah ada perubahan terhadap tampilan webnya. Dan tentu aja belum ya, karena belum kita kombinasikan atau integrasikan antara admin LTE ini dengan CodeIgniter ya. Walaupun folder admin LTE sudah dikopikan ke dalam foldernya CodeIgniter di htdocs. Oke ya. Nah, sudah kita kopikan tetapi kita belum mengintegrasikan ya, sudah ada di dalam CI-nya ya. Oke, langsung aja kita akan mulai nih pembahasannya. Sobat ngoding, untuk info aja saya menggunakan Visual Studio Code ya, atau VS Code untuk text editornya ya, untuk penulisan atau pengetikan coding ya. Jadi sobat ngoding boleh silahkan aja menggunakan text editor untuk pengetikan coding PHP, boleh menggunakan editor lain ya, atau yang nyaman untuk dipakai ya. Saya sendiri menggunakan VS Code, dan rangkaian video ini nantinya ke depan akan menggunakan VS Code juga ya untuk pengetikan coding ya. Oke, sekarang kita akan buka project kita yang webc tadi ya. Kemudian kita akan setting ya, beberapa file yang harus disetting di htdocs. Kita buka nih webc. Kita lihat strukturnya seperti ini, ada application, assets, ini adalah folder-folder utama di CodeIgniter ya. Nah, sebelum kita memulai project ya, ada beberapa file yang harus kita setting ya, atau kita atur konfigurasinya. Nah, pertama kali dalam membuat web di CodeIgniter yang harus kita setting adalah kita masuk ke folder namanya application, kemudian kita masuk ke folder, nama foldernya aja udah mencolok ya, config, berarti kan konfigurasi kan. Di dalam config ada namanya config.php. Ini pertama kali ya, config.php. Nah, yang pertama kali yang ada di atas sudah dijelaskan sama dia nih ya, di framework CI. Ada yang namanya base site URL ya, ini adalah URL dasar atau root URL atau URL dasar dari project kita ketika kita running ya. Contohnya apa? Contohnya example.com nih. Kalau .com ini kalau misalkan udah hosting di layanan hosting ya, udah publish di internet. Tapi kalau kita masih ngodingnya di di lokal ya, di laptop kita sendiri nih sobat ngoding ya, tanpa menggunakan koneksi internet atau belum publish di internet, ya berarti kita masih menggunakan localhost nih sobat ngoding ya. Nah, inilah yang kita setting pertama kali kita mengerjakan project web ya. Nah, ini bisa di copy nih sobat ngoding. Ya, kemudian kita turun ke bawah. Nah, ini ya, kita masukkan ke sini nih. Masukkan ke sini. Cuma ini kita ganti ya, karena ini kan sampel ya, example. Ini kita ganti menjadi localhost. Nah, nama project kita apa nih? Nama project kita kan webc ya. Ingat, ini disamakan penamaannya dengan yang ada di htdocs. Ini htdocs ya, namanya apa? Kalau mengikuti saya berarti namanya sama, berarti webc juga gitu ya, webc. Dan yang kedua ya, setelah base URL kita atau root dasar atau root dari URL kita kita setting ya. Yang kedua adalah kita menghilangkan index.php ya, index.php pada index page ya.
index.php ini kita hilangkan ya, karena ini adalah typically this will be your index.php file atau file index ya ketika kita projectnya di running ya. Untuk menghilangkan tulisan atau untuk menghilangkan index.php pada URL, kita harus menghapus ini, jadi ini dikosongkan. Tetapi harus menggunakan juga bantuan rewrite rule ya untuk remove the page set this variable to so that it is blank. Jadi ini harus kosong dulu, dan kita harus membutuhkan suatu bantuan file nih sobat ngoding yang namanya htaccess ya. Oke, ini dua dulu nih yang disetting ya, base URL dan index page. Kemudian coba kita tes dulu ya, kita tes dulu di localhost webc ini apa yang akan terjadi ya. Ternyata masih belum terjadi apa-apa. Ini masih settingan awal, oke? Karena belum ada yang diakses di sini ya. Kemudian kita balik lagi nih sobat ngoding, balik lagi ke VS Code atau editor teksnya. Nah, nyambung dari penjelasan tadi yang index page, untuk menghilangkan file index page pada URL ya, kita membutuhkan file bantuan atau konfigurasi server ya untuk projectnya yang namanya htaccess ya. Ini htaccess. Caranya gimana? Caranya kita file new dulu ya. Kita buat file baru, file new file ya. Kemudian kita save ya. Nah, untuk save-nya ini agak beda nih sobat ngoding ya. Save-nya untuk konfigurasi file untuk server ya. Ini ada di folder utama, ingat di folder utama, di luar folder application, asset, system, ini di luar dia ya. Kemudian kita kasih nama, dia namanya adalah titik, ada titiknya ya. htaccess. Nah, titik htaccess. Dan tipe dari filenya, penyimpanannya, ini dia tidak bertipe apa-apa, bukan txt, plain text atau HTML, tidak, bukan PHP juga. Nah, sobat ngoding bisa kasih tanpa extension apa-apa. Jadi no extension. Nah, no extension. Ini htaccess, no extension. Ya, ingat ya, ini foldernya di luar dari folder-folder yang ada di dalam folder utama. Kemudian kita save. Nah, ini htaccess. Jadi nanti adanya di sini ya, di luar folder utama ya. Ini htaccess. Ya, kemudian file htaccess saya sudah buat sih sebenarnya file htaccess. Saya nanti langsung kopikan saja nih di webc ya. htdocs. Oke, ini file htaccess. Saya kopikan di sini ya, agar pembahasannya lebih cepat. Nah, ini ya file htaccess. Ini file htaccess ya. Ini sebenarnya file htaccess ini adalah konfigurasi untuk mengubah halaman default index tadi, index-page.php ya. Ini index.php ini akan digantikan menjadi page yang kosong di URL-nya. Jadi kita bisa mengakses tanpa menuliskan index.php. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya untuk yang belajar CodeIgniter. Cuma kalau yang baru belajar atau yang baru kenal ya, ini pasti kita menghilangkan index.php pada project ini harus dilakukan gitu ya. Kita baru belajar ini nih untuk htaccess-nya ya. Sebenarnya file htaccess juga kan bisa untuk nge-redirect halaman satu ke halaman lain gitu ya. Itu nanti pada kasus-kasus link yang halaman satu kemudian diklik menu atau link yang ada di halaman itu masuk ke halaman yang lain. Nah, itu juga bisa nih kita menggunakan htaccess pengaturannya ya. Selain itu juga bisa untuk keamanan sih, keamanan terhadap serangan ya, dengan manipulasi URL. Jadi URL-nya itu tidak yang terlihat pada user itu tidak seperti file yang aslinya yang ada di dalam project gitu ya. Untuk htaccess mungkin nanti di pembahasan-pembahasan selanjutnya akan kita bahas ya, kalau kita sudah menemukan kasus yang memang membutuhkan untuk konfigurasi di htaccess. Nah, untuk sementara htaccess yang kita pakai seperti ini aja untuk menghilangkan index page itu ya, index.php pada URL.
menjadi seperti ini ya. Oke, ini index. Kemudian kita balik lagi ke project ya. Tadi config udah ya, config. Kemudian kita akan naik ke atas ya. Ini config kita setting 2 ini. Kita akan naik ke autoload.php namanya. autoload.php. Ini settingan juga, settingan awal ya. Tadi base URL. Kemudian settingan awal ini untuk kita deklarasikan beberapa variabel yang ada di sini ya, sesuai kebutuhan aja ya. Nah, yang saat ini kita butuhkan adalah untuk library-nya URL ya. Kita cek nih library URL. Nah, untuk library URL ini ada di helper ya, autoload ya. Ini kita bisa kasih ya URL karena kita menggunakan base URL ya. Sudah menggunakan base URL, maka nanti deklarasikan di autoload.php itu adalah URL ya, agar base URL-nya bisa terbaca. Ya nggak harus ini sih sobat ngoding ya, nggak harus base URL. Ada juga kan URL itu kan tipenya ada base URL, ada lagi set URL ya kan. Itu ada beberapa yang menggunakan kata kunci URL. Nah, ini kalau kita menggunakan source code yang ini base URL, maka di autoload ya, kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu namanya URL. Nah, ini URL ya. Sementara kita pakai URL ini, nanti mungkin akan ada tambahan helper lain ya di sini. Ditambahkan apa gitu ya. Tapi untuk sementara kita menggunakan URL dulu. Itu settingan awal. Nah, kemudian saya akan menjelaskan ini settingan awal ya di config dan autoload. Kemudian saya akan menjelaskan nih sobat ngoding nih tampilan atau struktur dari alur ketika running CodeIgniter. Ketika kita mendownload CodeIgniter kosong ya, yang belum kita apa-apakan, kemudian kita running, karena hasilnya seperti ini ya. Welcome to CodeIgniter. Ini gimana pembacaan alur di projectnya ya, atau di codingannya. Nah, ini sobat ngoding kalau yang sudah belajar CodeIgniter ya mungkin paham ya, tapi kalau ada sobat ngoding yang baru pertama kali belajar CodeIgniter, nah ini alur dari pembacaannya harus paham di projectnya. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan itu ya. Pertama ya, kita akan cek namanya file di config juga ya, di config namanya routes.php, sesuai dengan namanya kan, routes berarti rute ya, atau yang pertama kali nanti akan dipanggil ya, akan ditugaskan ya. Jadi sobat ngoding, CodeIgniter ini adalah framework yang berbasis MVC ya. MVC ini artinya model view controller ya. Jadi nanti ada file-file controller, file-file model ya yang berhubungan dengan database, controller sebagai pengatur siapa yang akan tampil nih file view-nya ya. Kemudian folder view ya yang berisi file-file user interface nih ya, view. Nanti kita akan coba pelan-pelan dalami nih ya. Ini ada folder utama itu yang akan sering pakai adalah ini nih, aku sobat ngoding ya, view. Kemudian ini model. Kalau kita sudah main di database nih kita akan buat file-file di sini model. Dan tentu aja yang paling penting adalah controller. Controller atau sesuai namanya aja, controller berarti kan pengatur ya, siapa yang akan tampil atau beberapa function yang harus di running di project webnya ya. Balik lagi ke project kita ya, kita cek pertama kali adalah routes ya. Routes di sini ada default controller. Default controllernya kita pakai yang dari defaultnya dia aja ya, welcome ya, belum kita ganti nih ya, masih welcome. Nah, default controller welcome berarti nih ya, si project kita yang webc ini akan menunjuk ya controller namanya welcome. Berarti nanti di folder controller sobat ngoding bisa cek nih, di folder controller akan ada file namanya welcome.php ya, welcome.php. Di sini kita menunjuk default controllernya adalah welcome.
kita akan tugaskan nih controller utama di project kita adalah welcome. Ya, pengatur siapa yang akan running. Pertama kali adalah welcome, ya. Nah, ternyata di folder controller itu ada file namanya welcome.php. Nah, inilah folder controller, ya. Filenya namanya welcome.php. Ini file controller, ya. File controller ini, ya, dia punya function index, ya. Function index atau function utama dia, ya, akan merunning atau meload, ya, satu file di view namanya welcome message. Nah, ini ciri khas dari CodeIgniter nih sobat ngoding, ya. Ciri khasnya adalah dia tanpa menuliskan nama filenya, ya, .php, nggak kayak gini, walaupun dia adalah file PHP, ya, tetapi cara pemanggilannya sama seperti yang roots tadi. Yang roots tadi kan ini, ya, yang roots tadi saya buka lagi. Nah, ini roots, ini welcome. Welcome sebenarnya adalah welcome.php, ya. Tetapi dia penulisan di CI tidak menggunakan extension dalam pemanggilannya. Jadi kadang kita bingung, ya. Kadang yang baru belajar itu adalah antara function dan nama file atau class itu suka sulit untuk membedakan. Tapi kalau yang sudah biasa, sudah paham, oh ini itu file gitu, ya. Oke, dari roots menuju ke controller welcome ini akan akan meload, ya, satu file namanya welcome message.php ini di dalam folder view. Nah, sobat ngoding, ya, saya sampaikan view adalah folder yang berisi file-file user interface. Jadi yang berhubungan dengan tampilan, ya, itu adanya di folder views, ya, atau view, ya. Kita untuk gampangnya itu view berarti tampilan gitu, ya. Berarti yang berhubungan dengan tampilan web, ya, atau project kita nanti akan ada di sini. Yang berhubungan dengan database, ya, ini ada di models, ya, biasanya, ya. Kemudian untuk file-file pengatur adanya di controller, berisi function-function pengatur juga nanti nih adanya. Seperti itu, ya. Nanti di video-video selanjutnya setelah menemukan contoh kasus, ya, kita akan memakai nih folder-folder ini, ya, membuat file baru. Oke, balik lagi ke project. Tadi dari roots menunjuk file controller ini menunjuk view, ya. Jadi alurnya seperti ini. Nah, ini adalah view, ini tampilan, ya. Jadi sehingga tampilannya yang ini hasilnya, ya, welcome to CodeIgniter. Jadi inilah file welcome message.php adanya di dalam folder view. Jadi kalau sobat ngoding mau rubah-rubah, contoh nih di sini, ya, saya mau ngerubah nih. Halo misalkan, ya, sobat ngoding gitu, ya. Saya save, kemudian saya refresh di sini. Ya, karena kita udah tahu nih letak filenya yang sedang ditampilkan ini apa, ya, kita gampang untuk ngerubah-rubahnya, ya. Di save kemudian di refresh nih. Ya, itu alurnya nih, alur pembacaan dari project di CodeIgniter. Mulai dari controllernya apa, dari controller akan menunjuk view siapa, ya. Nah, itulah yang kita harus pahami nih sobat ngoding, ya, alur dari konsep MVC. Kita belum main di database nih, jadi belum membutuhkan model juga gitu, ya. Oke, sekarang kita akan bahas ke pembahasan akhir di video ini, yaitu adalah menggabungkan atau memasukkan admin LTE ke dalam sini, ke CI, supaya web project kita yang tampilannya kayak gini berubah menjadi kayak gini, ya. Kalau udah kayak gini berarti udah berhasil. Gimana caranya, ya? Sekarang kita akan coba tapi sebelumnya saya sampaikan dulu, karena di sini ada 3 dashboard, ya. Saya menggunakan yang dashboard V1 aja yang paling atas, ya. Saya pakai yang ini aja, ya. Nanti kalau sobat ngoding sudah tahu caranya, boleh coba-coba menggunakan yang V2 dan V3. Oke, ya. Oke, ini halaman ini adalah index HTML. Ingat di URL atas, halaman ini adalah index.html. Berarti kita akan copy index.html ke dalam CodeIgniter yang ini, ya. Berarti kita akan cari nih sobat ngoding di admin LTE tadi yang udah kita copy di sini, ya.
Di project kita sudah mengkopikan admin LTE di folder assets. Masih ingat ya? Kemudian LTE. Ya, kemudian filenya yang tadi ya, admin 1 itu namanya index.html. Kalau admin 2 index2.html. Admin 3 index3.html. Nah, saya mau makainya index 1 kan? Berarti index.html. Berarti ini kita klik. Nah, kita buka ya. Setelah kita buka, ini kita kopikan nih. Ctrl A aja sobat ngoding ya, di copy ya. Ctrl A kemudian di copy. Kemudian kopinya kemana? Kopinya adalah ke file ini. Masih ingat nggak file ini apa? File tampilan ini di CI yang masih kosong adalah filenya code welcomemessage.php yang ini. Yang halo sobat ngoding. Berarti ini yang akan kita ganti menjadi index.html ini. Oke. Ini kita sudah copy, kita sudah Ctrl A kemudian kita copy. Kemudian berarti yang welcome message ini kita hapus, kita delete ya. Kemudian kita pastekan di situ. Nah, ini dipaste. Yang index.html ini dipaste di welcome message ya. Nih, jadi filenya sudah beda isinya. Tuh ya. Ini ada index.html-nya punyanya si admin LTE nih, udah masuk ke dalam welcome message-nya CI. Kemudian kita refresh sekarang ya. Kita refresh, hasilnya seperti apa nih sobat ngoding ya, kita lihat. Nah, ternyata hasilnya adalah berantakan kayak gini. Walaupun sudah masuk, hasilnya berantakan. Hasilnya kayak gini. Kenapa nggak kayak gini? Nggak bagus seperti ini. Kenapa ya? Karena ini CSS-nya belum disesuaikan pemanggilannya. Ya, CSS yang dibutuhkan di project ya belum disesuaikan pemanggilannya. Nah, sobat ngoding bisa cek di sini. Kalau awalnya cut admin LTE ya, folder-folder CSS utama seperti this, page, plugin, ini kan ada di admin LTE kan, di folder utamanya dia kan. Nah, kalau kita sudah masukkan ke webc ya project kita, ternyata dia ada di folder asset sekarang, bukan admin LTE. Terus ada lagi di dalam lagi folder LTE. Jadi prosesnya seperti ini. Webc, assets, LTE. Ya. Jadi beda folder, beda tingkatan struktur folder. Berarti itu harus kita sesuaikan dengan project kita. Gitu juga kalau sobat ngoding sudah hosting ke layanan hosting atau udah publish di internet, harus disesuaikan dengan folder yang ada di sana gitu ya. Nah, kita cek maksudnya apa? Maksudnya adalah kita cek nih di welcome message. Di welcome message ya, folder plugins gini ya. Ini folder-folder utama CSS nih, plugins, kemudian dist di bawah ada nih ya. Itu folder-folder utama ya. Ini masih di dalam pemanggilannya admin LTE, belum di dalam project kita. Kita harus sesuaikan ya, yang tadi saya bilang atau saya sampaikan, dia berada di aset sekarang ya, berada di aset kemudian berada di LTE ya. Nah, karena pemanggilannya atau pemanggilan CSS-nya banyak dari atas sampai bawah, kalau sobat ngoding bisa cek ya, di footer juga banyak nih, di footer juga ada pemanggilan plugins ya kan, ini banyak. Nah, kita menggunakan teknik yang cepat dan mudah nih. Saya kasih triknya ya, tips and triknya supaya kita bisa mengerjakan atau menyesuaikan folder-folder CSS ini bawaan dia dengan cepat. Caranya dengan menggunakan replace ya kan, dengan menggunakan replace. Oke, di VS Code atau di editor teks yang yang sobat ngoding pakai ya, silakan cari replace aja. Kalau saya menggunakan replace ya, gini. Kemudian kita mau replace apa nih? Plugins kan. Plugins ini menjadi folder yang sesuai dengan punya kita. Ya, berarti kita ketik dulu nih yang mau di replace apa? Plugins kan. Nah, bentuknya kayak gini. Ini plugins ya, tuh. Cek ya. Plugins, mau depannya aja yang kita mau rubah. Kalau belakangnya jangan ya. Karena belakangnya kan beda-beda nih ya. Depannya aja yang kita rubah. Nah, kita akan kita akan ganti sekarang menggunakan project kita ya. Nah, kita menggunakan base URL ya yang localhost, kemudian webc tadi, kemudian dia ada di dalam mana? Assets. Nah, gini ya, assets.
kemudian di dalam LTE, oke, assets di dalam LTE, kemudian kurung tutup. Nah, ini base URL ini artinya adalah localhost slash webg, kemudian slash lagi assets ya, kemudian slash lagi LTE ya, kemudian slash ya, kemudian baru kita tutup sekarang. Baru kita tutup dengan pluginsnya dia. Nah, plugins slash lagi. Nah, bentuknya kayak gini ya. Kemudian kita replace all. Jadi bentuknya kayak gini ya. Jadi kita nggak satu-satu ya. Kita langsung sekaligus saja biar cepat ya. Base URL ini adalah localhost, kemudian webg slash assets LTE. Nah, baru di foldernya dia ya, plugins ya. Oke, tadi kurang huruf S nih, kurang huruf S. Oke. Saya Z dulu deh. Ini kurang huruf S. Ini saya replace lagi. Nah, bentuknya kayak gini. Sorry. Plugins. Nah, gini. Gini ya. Kita coba lagi. Nah, plugins. Bentuknya kayak gini. Oke, selain plugins ada yang folder utama, kita cek ya. Namanya DST juga. Kita rubah juga dia DST, sama caranya seperti plugins. DST nih, DST. Kemudian folder lagi ya. Yang kita butuhkan nih, kita cek aja di sini kan ada DST page sama plugin ya. DST page sama plugin, berarti satu lagi page ya. Satu lagi page ya, DST. Kemudian kita coba cek page. Nah, kita coba lagi di sini page ya. Kemudian kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini, page. Seluruh yang page ya atau pemanggilan page itu berubah, udah kita sesuaikan. Kita save sekarang. Kemudian kalau kita running, yang tadinya berantakan, apakah masih berantakan? Kita cek. Nah, sudah sesuai. Ya, sudah sesuai. Ya, dashboard V1 ini tidak terdeteksi karena dia langsung memanggil index HTML ya. Kemudian ya di dashboard V2 juga temennya sama, kecuali yang sudah masuk ke dalam folder-folder CSS nih, chart.js misalkan. Nah, ini sudah masuk ke assets LTE kan, maka dia langsung bisa terpanggil. Kalau yang dashboard ini tidak bisa karena dia memanggilnya index.html ketika kita pertama kali ya, ketika kita memasukkan yang seperti ini ya, base URL V1 dia tidak bisa. Nah, sekarang berarti pengaturan V1, V2, V3 kita setting juga deh sekalian ya, supaya tidak error kayak gini ya. Supaya tidak error berarti kita cari dulu nih, kita cari di replace tadi ya, index ya. Kita find dulu deh, Ctrl F titik atau index. Nah, index nih, index 3.html. Kita find, ini index, ini admin LTE. Nah, ini ya V1 nih. Oke, ini V1, V2, V3. Nah, ini ya. Berarti kita akan rubah nih. Nah, kita copy aja deh. Kita copy ini satu paket ya. Berarti ini di copy untuk kita replace. Nah, replace-nya sama kayak tadi ya. Berarti ini sama dengan base URL. Base URL, kemudian di dalam assets juga. Kemudian di LTE kan, kemudian ini akan masuk ke dalam index. Udah index gini ya, index. Nah, ya base URL. Saya cek sekali lagi coba. Base nya kita akan ganti menjadi localhost webg slash assets LTE kemudian index. Oke, kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini, LTE index. Hasilnya kayak gini nih ya. Kalau indeks ke indeks HTML, indeks 2, indeks 2, indeks 3, indeks 3. Oke, kita save. Kemudian kita running. Kita running. Ketika pertama kali menggunakan memanggil base URL localhost webg, kita klik dashboard 1. Nah, dia langsung ke sini kan. Nah, ini baru udah clear. Semuanya udah bisa.
Kalau tadi kan langsung memanggil indeks HTML di dalam foldernya langsung ya. Kita cek yang lain. Nah, oke. Berarti udah clear. Oke, jadi gitu ya sobat ngoding ya, cara integrasi atau cara pakai admin LTE atau bootstrap-nya ya ke dalam project web CodeIgniter ya. Saya akan share nanti source code yang harus atau pedoman source code yang tadi saya sampaikan melalui video, nanti melalui link aja ya di deskripsi video ya. Kita baru sampai settingan awal CodeIgniter, kemudian habis itu settingan awal ya tadi autoload, config, routes, welcome message tadi sudah saya jabarkan juga. Kemudian sekaligus kita kopikan indeks HTML ke welcome message. Terus kita juga sudah penyesuaian pemanggilan CSS-nya sehingga tampil di browsernya sesuai dengan yang ada di admin LTE kita gitu ya. Berarti itu artinya adalah sudah terintegrasi atau sudah nyambung gitu ya antara bootstrap-nya dengan CodeIgniter-nya atau CI-nya ya. Oke, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas materinya lebih lanjut tentang penggunaan admin LTE di CodeIgniter ya. Tetap ikuti terus video-video pembelajaran web bareng CodeIgniter dan admin LTE ya. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.